Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Hasanah Juliang, NIM 210107217, kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang operasional Safe Deposit Box dan Letter of Credit atau SDB dan LC. Adapun materi pembahasan saya kali ini itu yang pertama pengertian dari Safe Deposit Box, tujuan dari SDB, fungsi SDB, mekanisme SDB, dan pengertian Letter of Credit, fungsi, jenis-jenis dokumen dan mekanisme. Materi yang pertama yaitu pengertian SDB. Apa sih yang dimaksud dengan Safe Deposit Box itu? Yaitu merupakan jasa bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Jasa safe deposit juga dikenal dengan nama safe locket. SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Adapun tujuan dari SDB tersebut yang pertama menyimpan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, surat perjanjian, paspor. Yang kedua menyimpan harta dan benda berharga seperti emas, berlian, permata, intan maupun mutiara. Yang ketiga menyimpan harta atau benda berharga. Yang keempat memberikan rasa aman bagi penggunanya. Selanjutnya itu fungsi dari SDB. Fungsi Safe Deposit Box sendiri adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Selanjutnya mekanisme dari SDB. Bagi nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, setelah itu menandatangani surat perjanjian. Selanjutnya, nasabah harus membayar uang kontrak dulu. Sedangkan untuk pengaman SDB harus dilakukan secara efektif. Selanjutnya, perjanjian safe deposit harus jelas dan mengikat. Lalu penyimpanan dan pengembalian barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit. Kemudian master key dan kunci box harus yang baik dan sulit dipalsukan. Master key dipegang oleh karyawan bank. Selanjutnya yaitu pengertian dari letter of credit, yaitu cara pembayaran internasional yang menjadikan memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menggunakan berita luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Selanjutnya itu fungsi dari letter of credit. Yang pertama itu untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir atau eksportir baik itu importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Fungsi yang kedua, keamanan dalam bertransaksi utamanya untuk eksportir, sebab menjual barang lintas negara tidaklah mudah, banyak risiko yang harus ditanggung. Berkat LC tersebut, pembayaran tetap aman karena berada dalam otorisasi pihak perbankan. Pembayarannya hanya akan cair apabila pihak penjual dan pembeli telah sama-sama mencapai kesepakatan. Adapun jenis-jenis dari letter of credit ini, yang pertama revocable letter of credit. Pertama adalah LC yang bisa dibatalkan maupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank. Yang kedua, irrevocable
applicable, yaitu sesuai dengan yaitu tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama masa perjanjian tersebut masih dalam waktu yang valid. Yang ketiga, back-to-back LC, yaitu sifatnya seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya, tapi hanya sekedar perantara. Nantinya barulah si perantara ini menyalurkan barang yang dibelinya kepada penerima yang asli. Yang keempat, revolving LC. Apabila yaitu bahwa letter of credit ini bisa dilakukan berulang-ulang, di mana pihak kedua yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Selanjutnya, unrestricted OLC, yaitu tidak dibatasi adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam pihak ini eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkannya. Yang keenam, side OLC, pembayaran langsung dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah ciri khas dari kredit yang satu ini. Yang ketujuh, usance OLC, yaitu berbeda dengan side usance, memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayarannya. Biasanya tenggat waktu ini diberikan oleh pihak eksportir maupun setelah dokumen diterima ataupun setelah sebulan transaksi disetujui. Selanjutnya, red clause OLC, yaitu bank pembuka LC menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Klausul atau klausa tersebut berisikan tentang pihak bank pembayaran diberikan kuasa oleh pihak bank pembuka untuk membayar uang muka kepada penerima. Selanjutnya itu dokumen dari letter of credit. Yang pertama, bill of lading. Yang kedua, faktur tagihan. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, packing list. Yang kelima, certificate of inspection. Selanjutnya itu mekanisme dari letter of credit. Yang pertama itu importir mengajukan LC kepada bank, lalu bank akan menerbitkan. Yang kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli sebagai bukti kesepakatan transaksi. Yang ketiga, bank penerus akan menyerahkan LC pada eksportir. Yang keempat, importir menyerahkan bill of lading kepada karir. Yang kelima, importir membayar pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan. Sekian materi saya pada video kali ini. See you next time.